Perkenalkan, saya Angelika Fiokahadi dari kelompok 3 yang beranggotakan Gavin Christopher Ananda, Nicholas Evander Wijaya, Teresia Vanetta Halim, Antonius Gali, Nick Arthur Haristama, George Duno Gojaya, dan Gabriela Valencia. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang hepatitis B, tinea cruris, dan herpes. Halo, saya Gavin Christopher Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hepatitis B. Hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik. Gejala hepatitis. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga penderita tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi. Penyebab hepatitis. Hepatitis B tidak akan menular apabila hanya berbagi alat makan atau berpelukan dengan penderitanya. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom atau pengaman dan berbagi jarum suntik dengan penderita. Sekian dari saya, terima kasih. Diagonis hepatitis B telah disebutkan sebelum bahwa penyakit hepatitis B sering kali tidak menimbulkan gejala hingga timbul komplikasi. Oleh karena itu, penyakit ini umumnya terdeteksi saat seorang melakukan screening terhadap penyakit hepatitis B. Pengobatan hepatitis B tidak ada langkah penanganan khusus. Untuk kondisi hepatitis B, akut infeksi dapat sembuh sendiri tanpa memerlukan pengobatan khusus atau dengan meminum obat antivirus. Halo, nama saya Nicholas Evander. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang bernama tinea cruris. Tinea cruris merupakan penyakit yang terjadi di selangkangan yang biasanya berakibat rasa gatal dan lain sebagainya. Dan tinea cruris ini terjadi karena adanya infeksi jamur. Nah, untuk gejala tinea cruris, gejala utamanya adalah rasa gatal yang berada di selangkangan dan memburuk saat beraktivitas atau melakukan olahraga, yang mengakibatkan perubahan pada kulit yang biasanya terjadi di area selangkangan yang berupa ruam dan ruam yang berwarna kemerah-merahan dengan membentuk melingkar, dan warna kulit berubah menjadi lebih gelap atau menjadi lebih terang. Penyebab tinea cruris disebabkan oleh jamur yang bernama Dermatophyta yang tumbuh pada daerah selangkangan atau lipat pada paha. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang lebih beresiko mengalami tinea cruris, yaitu yang pertama adalah berjenis kelamin pria, dan yang kedua melakukan banyak sekali aktivitas yang menyebabkan berkeringat. Yang ketiga, sering menggunakan celana dalam yang sangat ketat. Dan yang terakhir yaitu menderita diabetes. Untuk diagnosis tinea cruris dapat dilakukan oleh dokter dengan mendeteksi tinea cruris hanya melalui gejala yang dialami pasien dan perubahan yang tampak pada kulit yang berada di selangkangan. Untuk pengobatan tinea cruris dapat ditangani secara mandiri tanpa perlu ke dokter, seperti menggunakan krim anti jamur yang dijual bebas di pasaran, seperti krim yang berisi clotrimazole atau miconazole. Dan jika memang infeksinya memang parah, baru bisa disarankan untuk ke dokter. Untuk pencegahan tinea cruris, yaitu dapat melakukan cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di luar ruangan atau di tempat-tempat yang kotor. Yang kedua yaitu keringkan seluruh bagian tubuh dengan handuk yang bersih setelah mandi. Dan yang ketiga, menggunakan pakaian yang tidak terlalu ketat agar terjadi sirkulasi udara di sana dan tidak gerak, terutama saat cuaca yang sangat panas pada siang hari atau saat lembab. Di sini saya akan menjelaskan pengertian herpes. Herpes merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh, atau luka terbuka yang berair. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis virus herpes yang menimbulkan penyakit,
yaitu yang pertama ada herpes simplex tipe 1 atau HSV1, yang kedua ada herpes simplex tipe 2 atau HSV2, yang ketiga ada varicella zoster atau VZV, yang keempat ada Epstein-Barr virus atau EBV, yang kelima ada cytomegalovirus atau HHV5, HHV6, dan HHV7. Yang terakhir, keenam, ada Kaposi sarcoma herpes virus atau HHV8. Berikut ini adalah tanda-tanda dan gejala penyakit herpes kulit yang biasanya ditunjukkan. 1. Ruam disertai lenting berkelompok di satu sisi tubuh. 2. Ruam diawali dengan benjolan merah atau lenting. 3. Rasa sakit, gatal, dan kesemutan pada lenting. 4. Demam. 5. Sakit kepala. 6. Panas dingin. Dan terakhir kelelahan. Halo, saya Gabriela Valencia Gionawan. Di sini saya akan menjelaskan faktor herpes dan herpes simplex. Apa aja sih faktor yang meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit herpes? Yang pertama, berusia lebih dari 50 tahun. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan yang dirancang untuk mencegah penolakan terhadap organ transplantasi. Misalnya, penggunaan steroid yang berkepanjangan seperti prednison. Herpes simplex. Semua orang beresiko terkena virus penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ada berbagai faktor yang meningkatkan resiko penyakit yang satu ini. Yang pertama, berjenis kelamin perempuan memiliki pasangan seks lebih dari satu. Yang kedua, berhubungan seks di usia yang sangat muda. Yang ketiga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang terakhir, memiliki penyakit kelamin yang lain. Kemudian pengobatan herpes. Dalam mengatasi penyakit herpes ini, dokter biasanya akan meresepkan antivirus. Obat antivirus ini digunakan untuk membantu mengurangi keparahan gejala, memperpendek masa kekambuhan infeksi, dan mengurangi risiko penularan virus kepada orang lain. Berikut ini berbagai obat herpes yang biasanya diresepkan. 1. Obat antivirus seperti acyclovir, valacyclovir, dan famiciclovir. 2. Obat anti radang seperti ibuprofen. 3. Obat dari golongan narkotika dan analgesik. 4. Antikonvulsan atau antidepresan trisiklik. 5. Antihistamin seperti diphenhydramine atau Benadryl. 6. Krim, gel, atau patch mati rasa untuk seperti lidocaine. 7. Sotrix. Dan 8. Terapi untuk mengatasi herpes. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.